1. Merdeka Belajar. Saya Hilda Hayati dari SMA Nurul Ikhlas. Baiklah Bapak Ibu guru penggerak, topik yang akan kita bahas di dalam Merdeka Belajar kali ini, yang pertama itu modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, menumbuhkan budi pekerti, dan yang terakhir modul 5, pendidikan dan kebahagiaan yang mengantar pada keselamatan. Baik Bapak Ibu, pada modul 1 ini kita mengenali dan memahami diri sendiri. Nah, dalam modul ini dijelaskan bahwa penting sekali bagi guru untuk menyadari kita itu ingin menjadi seperti apa, menjadi guru seperti apa, sehingga kita bisa menyelaraskan peran sebagai pendidik itu yang relevan dengan konteks murid dan konteks zaman. Karena guru harus bisa mengantarkan murid untuk berdaya menjadi manusia merdeka, manusia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi. Nah, guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi dalam proses pembelajaran harusnya kita sebagai guru menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid, sehingga mereka menyenangi kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk modul 2 ini dibahas pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Pengajaran itu kan menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, sementara pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah sebuah tuntunan agar murid bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Oke, pengembangan budi pekerti itu juga kita lakukan dalam proses pendidikan. Karena budi pekerti itu perpaduan antara olah cipta, yaitu pemikiran, kemudian olah karsa, kemauan dari peserta didik, olahraga, ada tindakan dari jasmaninya, kemudian olah rasa sehingga terbentuklah karakter dalam diri murid. Nah, agar mencapai keseimbangan, murid perlu dilatih untuk apa? Untuk berkehendak menentukan tujuan belajarnya sendiri, untuk membangun rasa empati, kemudian untuk menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan diri, dan berkontribusi dalam lingkungan sosial. Nah, sekarang di modul 3, modul ini dijelaskan bahwa seorang murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik dituntut untuk menemukan konteks pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Untuk itu, guru perlu punya kemampuan mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kodrat zaman itu sendiri itu berhubungan dengan isi dan irama. Jadi pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar hendaknya bisa kita pilah sesuai dengan kearifan lokal, sosial, dan budaya dari Indonesia. Nah, dalam modul ini juga dibahas tentang asas trikon, yaitu asas berkelanjutan, ya, ada kontinu, ada konvergen, dan juga asas konsentris. Nah, apa yang dimaksud dengan kontinu? Artinya pendidikan itu harus berlangsung secara terus-menerus, ya. Nah, kita harus bisa menuntun murid
dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, sehingga menyatu dengan alam masyarakat untuk mewariskan peradaban. Sementara konvergen itu menuntut pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari budaya yang universal. Nah, sedangkan konsentris ini menuntut murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budayanya sendiri sebagai pusatnya, agar peserta didik itu mendapatkan keterampilan abad 21, yaitu dia mampu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Nah, pada modul 4 ini dijelaskan bahwa bagian dari menumbuhkan budi pekerti. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar dan mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati dan berkehendak dan bertindak untuk melakukan sesuatu. Dalam modul ini juga dijelaskan tentang teori konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan perpaduan antara teori tabula rasa dan teori negatif. Nah, tabula rasa dalam teori itu dijelaskan bahwa anak itu diibaratkan seperti kertas kosong. Pendidik itu dapat membentuk anak sesuai dengan keinginannya. Sementara dalam teori negatif, anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, sehingga pendidikan tidak dapat mengubah apapun dalam diri anak. Maka Ki Hajar Dewantara itu mengambil perpaduan antara keduanya. Maka terbentuklah teori konvergensi. Dalam teori ini maksudnya apa? Anak itu diibaratkan sebuah kertas yang sudah berisi tulisan yang samar. Nah, sehingga pendidik dapat menebalkan tulisan yang samar itu, sehingga bisa pendidik menghilangkan kodrat alam yang ada pada diri siswa menjadi kodrat keadaan yang ada pada saat sekarang, yang sesuai dengan budi pekerti yang baik. Pada modul 5, ini modul yang terakhir, pendidikan diharapkan mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, agar mencapai tujuan tersebut, maka digunakanlah sistem Among dalam pembelajaran. Apa itu sistem Among? Sistem Among itu terdiri dari 3, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, Ingarso Sungtulodo ini memberikan teladan, tindakan dan perilaku baik. Sedangkan Ingmadia Mangunkarso, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama, membuka dialog dengan murid sebagai narasumber atau penuntut. Nah, sedangkan Tutwuri Handayani, guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Untuk itu, dalam pendidikan itu yang berpengaruh ada trisentra pendidikan. Alam, sentra pertama itu adalah alam keluarga, tempat bagi anak untuk mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan sosial emosional. Nah, kemudian alam keguruan,
itu tempat untuk mengasah kecerdasan intelektual. Dan yang ketiga itu alam pergerakan, tempat untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan watak. Nah, jadi Merdeka Belajar abad 21 itu kita sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan zamannya dan menempatkan murid sebagai individu aktif. Mereka dapat bersandar pada kekuatan lahir dan batin yang mereka miliki sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain. Sehingga dengan adanya Merdeka Belajar abad 21 ini, maka tujuan pendidikan yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat tercapai. Bahwasanya pendidikan itu adalah suatu tempat menaburkan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kita harus menuntun murid sesuai zamannya dan menempatkan murid sebagai individu yang aktif, individu yang merdeka. Demikian pembahasan tentang topik 1 Merdeka Belajar. Terima kasih telah bersedia mendengarkan video ini. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi link umpan balik seperti yang tertera di bawah ini.